Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan update bagaimana cara masuk Bali yang terbaru nih teman-teman ya. Karena sekarang ada pembaruan ya atau peraturan baru syarat masuk Bali yang terbaru. Oke, kita awali dari sini. Jadi kita berada di Kecamatan Purwoharjo nih teman-teman ya. Kita akan menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan buat teman-teman nih sampai sini yang baru menemukan channel ini, yang baru bergabung, jangan lupa nih diklik dulu tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan tentunya juga nih buat teman-teman jangan lupa di-share ya videonya jika bermanfaat agar temennya yang lain juga bisa tahu yang teman-teman ketahui. Oke, dan kita sekarang berada di Desa Benjuluk nih teman-teman ya. Di sini ada pertigaan. Dan di pertigaan ini kita akan belok ke kanan nih menuju ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kalau teman-teman mau ke Jember bisa ke kiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk cuaca sendiri saat ini masih mendung nih teman-teman ya, mendung-mendung cerah nih untuk saat ini. Tentunya setiap hari akan selalu ada video-video terbaru biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru yang ada di Bali. Dan kali ini juga saya akan update informasi yang terbaru setelah di minggu-minggu lalu teman-teman ya. Di minggu-minggu lalu saya sudah update bagaimana syarat keluar masuk Bali yang terbaru dari mulai sebelum lebaran ya teman-teman ya, sampai setelah lebaran sudah saya update. Dan untuk saat ini karena peraturannya sudah diperbarui, jadi saya update yang terbaru lagi. Dan untuk saat ini teman-teman ya, kita sudah sampai di Pasar Rogo Jampi nih. Di sini terlihat ramai juga. Dan untuk syarat yang terbaru tentunya tetap ya teman-teman ya, minimal harus sudah vaksin. Jadi untuk syaratnya itu minimal vaksin dosis pertama. Dan jika teman-teman sudah vaksin dosis pertama, sekarang menunjukkan hasil negatif tes antigen. Di mana yang di peraturan bulan lalu atau minggu-minggu lalu itu masih memakai PCR ya teman-teman jika vaksin dosis pertama. Dan untuk saat ini jika teman-teman sudah vaksin kedua atau ketiga ataupun booster, sudah tidak wajib lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen, di mana yang peraturan yang lama jika teman-teman masih vaksin dosis kedua menunjukkan hasil negatif tes antigen. Oke, saya ulangi kembali nih teman-teman ya. Jadi syarat masuk Bali minimal vaksin dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes antigen, dan jika vaksin kedua tidak wajib lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen. Sama juga dengan vaksin dosis ketiga ya atau vaksin booster teman-teman. Dan bagaimana jika belum vaksin sama sekali, apakah boleh masuk ke Bali? Tetap boleh ya teman-teman ya. Jika belum vaksin masuk ke Bali, namun teman-teman harus membawa surat keterangan dari dokter jika teman-teman memang tidak bisa untuk divaksin. Oke, kita sudah masuk ke kota Banyuwangi nih teman-teman ya. Untuk cuaca di sini cukup cerah nih teman-teman ya di area Banyuwangi kota. Oke, di sebelah kiri ada SPBU. Dan sampai sini tentunya buat teman-teman jika ada informasi tambahan silakan ya dituliskan di kolom komentar nih. Kita sudah sampai di depan gedung atau kantor Bupati Banyuwangi nih teman-teman ya, di sebelah kiri kita. Nah, jadi di sebelah kiri kita ini adalah kantor Bupati Banyuwangi teman-teman. Mungkin teman-teman nih ada yang sering lewat sini ya, kalau mau ke Bali pasti lewat sini, silakan nih sharing-sharingkan jika ada informasi tambahan. Untuk di Banyuwangi sendiri lalu lintasnya cukup ramai lancar nih teman-teman ya. Namun tidak ada kemacetan untuk di wilayah Banyuwangi. Oke, kita akan menuju ke Banyuwangi ya. Kita akan menuju ke Ketapang Banyuwangi. Oke, seperti biasa sebelum ke Pelabuhan Ketapang nih teman-teman ya, saya biasanya berhenti di sini di SPBU yang ada di sini teman-teman. Kita akan belok dulu. Kenapa kok berhenti di sini? Karena di sini bisa dibilang rest area juga ya. Karena di sini ada beberapa yang berjualan dan juga di sini ada musola, ada toilet, ada ATM center juga nih teman-teman. Jadi lengkap juga nih untuk di SPBU yang ada di sini. Kita masuk dulu. Nah, di sini juga kadang banyak yang berhenti teman-teman ya, yang melakukan perjalanan jauh. Karena dari sini kalau mau ke Pelabuhan Ketapang cukup dekat ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, di sini kita bisa santai-santai dulu sambil mencuci muka mungkin teman-teman ya. Nah, ini juga ada yang berjualan di sini.
Oke, setelah kita numpang di toiletnya nih teman-teman ya, setelah cuci muka juga, kita akan lanjut menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan sebelumnya kita akan mencari tiket online nih teman-teman ya. Jadi tiketnya ini di sini banyak sekali yang berjualan ya. Untuk di sini di gerai-gerai ini banyak sekali teman-teman. Jadi tidak usah bingung dan khawatir karena yang berjualan tiket ini juga banyak sekali dan 24 jam nih teman-teman. Dan ada yang nanya nih kemarin bagaimana kalau kita belinya di dalam pelabuhan. Nah, jadi untuk di dalam pelabuhan itu tidak menjual tiket teman-teman. Kita sebenarnya diwajibkan menjual atau membeli ya. Kita diwajibkan membeli tiket online. Namun karena kita tidak membeli online, jadi kita membelinya di gerai-gerai yang ada di sini. Nah, jadi nanti kita di pelabuhan itu tinggal menunjukkan saja teman-teman ya. Untuk tiketnya tinggal di scan dan di tiketnya itu juga sudah ada keterangan kita sudah vaksin yang keberapa. Nah, biasanya kan saya mencari tempat rapid antigen nih teman-teman ya. Namun karena sekarang saya sudah vaksin booster atau vaksin ketiga, jadi kita tidak wajib lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen. Yang penting tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, kita sambil lihat-lihat nih teman-teman ya, melihat suasana dan mencari untuk membeli tiket online nih. Banyak sekali ya di sini teman-teman ya. Kita tadi juga banyak melewati beberapa yang menjual tiket online. Nah, ini seperti di sebelah kiri kita ini. Kalau saya lebih senang belinya di dekat pelabuhan Ketapang nih teman-teman ya, karena setelah membeli kita langsung gas masuk ke pelabuhan. Oke, di sini kita beli di sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk di sini tuh buka 24 jam nih teman-teman. Oke, kita parkir dulu. Nah, di sini tuh kalau kita membeli tiket online-nya di sini itu terkena biaya admin 6.500 teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah ada keterangan kita sudah vaksin keberapa. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan sampai di sini buat teman-teman yang belum klik tombol like-nya, dibantu dulu nih klik tombol like-nya biar makin jos lagi. Karena satu like itu gratis teman-teman. Oke, kita sekarang sudah berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan kita akan menyerahkan tiket yang kita beli tadi nih teman-teman. Nah, jadi sebelum masuk ke sini kalau teman-teman masih vaksin dosis pertama itu persiapkan untuk hasil negatif tes antigen. Kalau tidak teman-teman disuruh putar balik nih. Oke, namun kalau sudah teman-teman vaksin kedua, nah atau vaksin booster di sini tinggal lanjut saja ya, tidak perlu atau tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Yang penting tetap selalu jaga protokol kesehatan. Nah, seperti di depan kita nih teman-teman ya. Untuk tiketnya diserahkan untuk di-scan dan setelah itu kita mendapatkan tiket kapalnya. Oke, kita sambil menunggu di pelabuhan sini cuacanya cukup cerah nih teman-teman. Mungkin dalam waktu dekat ada yang merencanakan liburan ke Bali, ditunggu nih liburannya ke Bali buat teman-teman. Jadi syaratnya seperti ini, cukup mudah sekali buat teman-teman, jangan ragu lagi. Pokoknya di Bali juga sudah mulai ramai. Oke, kita serahkan dulu tiketnya di gate 9B ya ini. Oke teman-teman, itu sedang diproses. Nah, sudah dibuka dan kita akan lanjut. Dan di sini teman-teman tidak usah bingung karena kita akan diarahkan sama petugas yang berjaga ini untuk naik kapal yang mana nih teman-teman. Oke, cuaca cukup cerah banget di pelabuhan Ketapang. Oke, kita disuruh lurus. Oke, kita di sebelah sana teman-teman ya, di kapal yang sana. Jadi tidak usah bingung atau khawatir nanti setelah tiketnya itu diserahkan kita kemana. Ikutin saja petunjuk yang ada di sini teman-teman ya, karena di sini selalu ada petugas yang sedang berjaga. Oke, di sini kita diminta untuk tiket yang sudah di-scan tadi. Nah, ini teman-teman ya, kita diminta untuk tiket yang sudah di-scan dan kita akan masuk ke dalam. Oke, di sana juga ada beberapa kapal itu teman-teman ya, dan juga ada beberapa kapal yang sedang menunggu mau sandar ya, mungkin bergantian. Oke, kita masuk lewat sini. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Dan nanti biasanya di Pelabuhan Gilimanuk akan diperiksa
di biasanya ya, tapi untuk kali ini kita nggak tahu juga. Nanti kita akan lihat seperti apa proses masuknya ketika sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita sekarang cari tempat parkir dulu nih teman-teman. Nah, ini diarahkan kita. Pokoknya kalau kita sudah masuk kapal, ikutin saja petunjuknya. Petugasnya juga semuanya membantu ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya membawa motor dan syaratnya untuk membawa mobil juga sama teman-teman ya, minimal vaksin dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes antigen. Jadi yang membedakan hanya biayanya saja. Kalau tiket mobil itu 196 teman-teman. Kalau penasaran bagaimana syarat masuk Bali membawa mobil, silakan cek di playlist ya untuk pelabuhan Gilimanuk, sudah saya buatkan juga di bawah-bawah video ini. Jadi saya membuatkan video cara masuk Bali itu menggunakan mobil ataupun menggunakan motor juga. Dan untuk syaratnya seperti yang saya bilang tadi masih sama, minimal vaksin dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes antigen, dan jika sudah vaksin kedua tidak wajib lagi untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen. Nanti jika ada informasi terbaru akan segera diupdate ya teman-teman. Dan untuk tiket motor ini tadi 35.000 teman-teman ya. Jadi tergantung gerai-gerai yang menjual juga nih teman-teman. Kalau untuk mobil ya sekisaran 190 sampai 200.000. Oke, kita sudah berada di ruang penumpang di sini. Nah, ini terlihat juga banyak penumpangnya teman-teman ya. Nah, ini ada yang menjual kacang juga nih buat nyemil-cemil, enak nih. Jadi seperti inilah untuk suasana di kapal nih teman-teman. Kita lihat-lihat dulu. Penumpangnya juga tidak ramai nih teman-teman ya. Oke, kita lihat di rooftopnya. Oke, di sini itu ada penumpang juga. Kalau di sini tuh pagi hari enak teman-teman ya, duduk-duduk di sini. Kalau jam segini siang-siang gini panas nih teman-teman. Kalau kapalnya jalan pasti panas nih. Oke, kita masuk tadi lewat depan sana. Kita lihat nih teman-teman. Jadi naik turunnya tuh lewat sini. Nah, seperti yang ada di depan ini. Nah, ini teman-teman ya, ini dari bawah tadi cukup lumayan ramai juga, tapi tidak seramai kemarin-kemarin teman-teman. Oke, kita gantian dulu. Ya, semoga videonya ini bisa memberikan informasi buat teman-teman yang sedang membutuhkan informasi bagaimana syarat masuk Bali yang terbaru. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, syarat masuk Balinya saya ulangi lagi nih teman-teman ya, minimal vaksin dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes antigen, dan jika teman-teman sudah vaksin kedua tidak wajib lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen. Oke, kita langsung saja ini turun teman-teman ya, karena kita persingkat nih, kita sekarang sudah keluar atau sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Jadi di sepanjang perjalanan tadi untuk ombaknya juga cukup kencang nih, lumayan teman-teman ya. Kalau siang-siang memang ombaknya agak besar. Biasanya kalau pagi hari itu ombaknya tenang teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut seperti apa pemeriksaan di depan. Buat teman-teman yang baru datang di Bali nonton video ini, selamat datang, selamat liburan, semoga liburannya menyenangkan. Oke, kita ikutin terus. Nah, di sini juga kita akan diarahkan nih sama petugas, disuruh belok ke kiri. Pokoknya ikutin terus nih teman-teman ya, dan setiap hari akan ada video terbaru untuk informasi suasana yang ada di Bali. Dan juga buat teman-teman yang penasaran bagaimana syarat masuk Bali, semoga videonya ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share agar temannya yang lain juga bisa tahu yang teman-teman ketahui. Oke, di sini biasanya ada pemeriksaan ya untuk SIM, STNK dan lain-lainnya teman-teman. Oke, di sini banyak petugas dari kepolisian. Oke, dan di sini kita diperiksa barang bawaan nih, teman-teman. Nah, ini ya. Di sini kita diperiksa untuk barang bawaannya. Oke, ditanya membawa apa gitu. Jajan. Ini jajan juga. Oh, iya. Oke, kita lanjut setelah kita diperiksa. Dan jadi seperti yang teman-teman lihat, syarat masuk Bali cukup mudah banget, tidak ribet nih teman-teman. Yang penting siapkan syarat-syaratnya dan perlengkapannya.
Apa saja syarat-syaratnya dan kelengkapannya yang harus disiapkan, yaitu pertama KTP teman-teman. Setelah KTP siapkan STNK, setelah STNK siapkan SIM A ataupun SIM C tergantung kendaraan yang dibawa, dan juga sertifikat vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi nanti jika ditanya teman-teman ya. Dan juga kadang diperiksa juga untuk di sertifikatnya ataupun di aplikasinya. Dan juga teman-teman di tiketnya juga sudah ada nih untuk kita sudah vaksin dosis keberapa, jadi tidak usah khawatir lagi. Pokoknya syarat masuk Bali cukup mudah, seperti yang saya bilang tadi, minimal vaksin dosis pertama. Dan juga ada yang nanya kalau tidak vaksin bagaimana, apakah bisa? Bisa, sangat bisa sekali masuk ke Bali. Yang penting teman-teman membawa surat keterangan dari dokter bahwa tidak bisa mengikuti vaksin. Oke, kita lanjut nih teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih banyak nih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, syarat-syarat masuk Bali yang terbaru. Tentunya nanti jika ada informasi tambahan silakan ya ditambahkan. Dan juga jika ada informasi terbaru untuk syarat masuk Bali akan diupdate lagi. Pokoknya saya akan memberikan yang terbaru untuk teman-teman biar tidak bingung untuk perjalanan menuju ke Bali atau keluar masuk Bali. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu buat teman-teman semuanya dimanapun berada, dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.